Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Hari ini kita masuk kembali ke mata kuliah Fikih Munakahat untuk kelas S, A, B, dan C. Dan saya mohon maaf karena hari ini kita tidak bisa mengadakan perkuliahan secara langsung karena saya mengalami kendala teknis dalam akun Zoom meeting saya, sehingga harus diperbaiki dulu, harus report dulu ke Zoom aplikasinya, dan itu baru selesai besok. Jadi untuk kali ini saya terpaksa tidak bisa Zoom meeting langsung, dan terpaksa akhirnya saya hanya mengirimkan video ini. Tapi insya Allah tidak apa-apa. Semoga kalian tetap semangat, tetap support, tetap antusias menghadapi perkuliahan ini, mengikuti perkuliahan ini. Oke. Baik, kita lanjutkan materi kita yang berikutnya. Untuk kali ini pertemuan 11 kita akan membahas tentang saya lihat RTS-nya dulu ya. RTS-nya ini dia. RTS-nya tidak muncul. Kita kelihatan sebenarnya. Saya tampilkan dulu. Oke, baik. Ini dia. Lihat ya. Nah, ini dia ya. RTS kita untuk pertemuan 11 adalah membahas tentang poligami dan implikasinya dalam hukum Islam. Oke. Ada perubahan sedikit ya yang tadi saya sudah perbaiki ya. Untuk bahan kajiannya. Kalau kemarin kan apa ya teman-teman? Pembahasannya seputar prosedur poligami. Ini yang saya ubah. Kemarin prosedur poligami, nah, saya ganti dengan prosedur poligami dan implikasinya dalam hukum Islam. Ini perlu saya sampaikan juga. Implikasinya bagaimana? Jadi yang pertama poligami, pengertian poligami, kemudian hukum poligami, dan yang ketiga prosedur poligami dan implikasinya dalam hukum Islam. Kira-kira implikasinya apa ketika poligami itu diterapkan di suatu wilayah, misalnya di Indonesia atau di negara-negara lain? Ada implikasinya? Nggak ada tentu saja. Jadi kita akan bahas. Dan nanti di akhir perkuliahan saya akan berikan kalian tugas. Tugasnya apa? Nanti kita lihat. Oke, baik. Biar lebih cepat, biar lebih segera tersampaikan materinya, kita langsung ke modul saya. Ya. Kita langsung ke modul. Saya langsung ke modul. Oke, ini dia modul. Nah, ini dia ya. Modul poligami dan implikasinya dalam hukum Islam. Poligami. Oke, kita akan bahas 3 hal ya yang tadi kita jelaskan. Pengertian poligami yang pertama, yang kedua hukum poligami, dan yang ketiga prosedur poligami dan implikasinya dalam hukum Islam. Nah, kita bahas dulu pengertiannya. Apa sih pengertian poligami? Oke, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami itu diartikan sebagai sebuah sistem perkawinan yang salah satu pihak atau suami memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Itu pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu poligami. Nah, poligami sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, poligami,
yang berarti suatu perkawinan yang lebih dari seorang. Perkawinan yang lebih dari satu orang. Ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Kalau bisa maksimal 4, tidak boleh lebih. Kalau di agama-agama lain itu bisa banyak jumlah perkawinannya. Ada yang misalnya di agama tertentu ada yang sampai 10. Bahkan di bangsa Arab jahiliyah atau masyarakat Arab pra-Islam itu sudah ada ketentuan, ada aturan yang mengatur perkawinan poligami ini. Perkawinan poligami. Bahkan sampai berapa? Sampai 10 orang. Sampai banyak sekali jumlah perkawinannya. Atau bahkan seperti kasusnya apa itu? Aslam bin Ghailan. Di situ banyak istrinya, sampai belasan jumlahnya. Namun kemudian Nabi datang dan mengingatkan, dah Aslam, silakan kamu pilih dari sekian banyak belasan istri kamu ini, pilih yang 4 saja. Pilih dengan jumlah yang 4 saja. Jangan lebih dari itu. Akhirnya dipilihlah 4 istri dan kemudian itulah yang dia sebutkan istri poligamisme. Jadi itu ya, di berbagai daerah, berbagai tradisi, berbagai adat masyarakat setempat, praktek poligami sudah dilakukan oleh bangsa lain. Bukan hanya Islam, bukan hanya Arab saja, tapi juga bangsa-bangsa lain. Nah, poligami dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu poliandri dan poligini. Yang disebut poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Jadi perempuannya 1, laki-lakinya banyak. Sedangkan poligini itu sebaliknya, yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan. Jadi suaminya 1, istrinya banyak. Itu poligini. Nah, untuk istilah di sini kita pakai poligami. Karena itu yang lebih populer, yang lebih familiar, yang lebih dikenal istilah ini. Walaupun sebenarnya juga poliandri tidak salah istilah poliandri. Gitu ya. Nah, itu istilah poligami. Nah, sekarang bagaimana hukum poligami? Hukum poligami kita lihat dalam kitab Wabah Zuhaili Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 7 halaman 165 disebutkan la yajuzu li rajuli fi mazhabi ahli sunnah ay yatazawwaja aksaru min arba'in zawjatin fi ismatihi fi waqtin wahidin walau fi iddatin mutallaqatin. Kata Wahbah, la yajuzu, tidak boleh lirajuli bagi seorang laki-laki mengikuti mazhab Ahlus Sunnah, tidak boleh apa? Ayatazawwaja, menikahi aksaro ya. Lebih banyak dari 4 istri, lebih dari 4 istri, tidak boleh. Fi ismatihi, dalam ismahnya, dalam kekuasaannya. Fi waqtin wahidin, dalam satu waktu. Jadi dalam satu waktu laki-laki hanya diberi batasan maksimal memiliki istri itu 4. Walau fi iddatin mutallaqatin. Itu dalam masa iddahnya seorang perempuan yang ditalak. Artinya Islam mengatur bahwa perkawinan poligami itu maksimal hanya 4. Ini tidak boleh lebih dari itu.
Fa in arada ay yatazawwaja bi khamisatin, jika ada seorang yang ingin menikah yang kelima kalinya, fa alaihi ay yutalliqa ihda zaujatihil arba, maka laki-laki itu wajib menceraikan, mentalak salah satu dari istrinya yang 4. Jadi kalau mau 5 ya sudah, ceraikan dulu istrinya yang 4 itu, salah satunya. Jadi kalau sudah diceraikan, dia wajib menjalani masa iddah, maka setelah itu boleh seorang laki-laki menikah lagi untuk yang kelima kalinya. Karena aturannya dia tetap punya istri 4 karena 1 sudah diceraikan. Jadi itu ya, sebenarnya tidak ada persoalan, tidak ada kendala bagi seorang yang berkeinginan untuk menikah lebih dari 1. Islam mengatur, memberikan ketentuan. Dan tidak ada masalah. Dasarnya apa ini? Surat An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Ini sudah jelas. Ayat ini memberikan penegasan, silahkan jika kamu ingin menikah lebih dari 1, fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah perempuan yang kamu sukai dalam jumlah 2 atau 3 atau 4. In khiftum alla ta'dilu fawaidatan. Jika kalian khawatir tidak bisa bersikap adil, maka fawahidatan, cukup 1. Itu dasarnya ya. Nah, kita lihat ini. Di halaman 167. As-sababu fil ikhtisari ala arba. Alasan kenapa nikah poligami itu dibatasi 4. Kita lihat pendapat yang ini di bagian yang saya garis bawah ini. Lihat. Jadi nikah poligami itu dibatasi 4. Karena 4 saja sudah dianggap sebuah kecukupan. Fafil masyu' ghinan wa kifayatun. Cukup. Kifayatun sudah cukup. Ginganiyun sudah dianggap mampu. Sudah. Cukup 4. Tidak lebih dari 4. Ini merusak atau menasakh tradisi Arab Jahiliyah yang ketika itu tidak ada larangan jika ada seorang laki-laki memutuskan untuk menikahi banyak perempuan, mau 4, mau 5, mau 6, tidak ada batasan oleh masyarakat Arab pra-Islam atau masyarakat Arab Jahiliyah, tidak ada batasan. Nah, begitu datang Nabi, begitu datang Al-Quran, maka dibatasi. Dan 4 pun sudah cukup, kelebihan bahkan. Karena adanya pembatasan itu juga untuk wasaddun lubabi, ya. Wasaddun lubabi amamal inhirafat, dan menutup pintu yang dapat membawa kepada penyimpangan. Sebenarnya orang berpoligami itu efeknya buruk, efeknya negatif. Apa efeknya? Ya, bisa menimbulkan kecemburuan di antara para istrinya. Kecemburuan ini bukan hal yang main-main ya, tapi sebuah hal yang serius yang menjadi bibit dari sebuah perselisihan. Kecemburuan ini awal dari perselisihan. Dan apalagi jika perempuan ini punya karakter keras, maka bisa dipastikan akan selalu muncul konflik dalam sebuah perkawinan yang bermodel poligami. Maka suami harus punya kekuatan, punya kewenangan yang kuat, punya karisma yang besar untuk menegaskan, untuk mengatur agar jangan sampai di antara para istri itu terjadi konflik
terjadi perselisihan. Nah, jadi peran suami itu sangat besar. Suami yang tidak berwibawa, suami yang tidak tegas, suami yang tidak punya karisma, pasti akan dibombardir habis-habisan oleh para istrinya jika mereka berpoligami. Dan itu bisa menimbulkan mudarat bagi keluarga. Jadi dengan kata lain, menikah poligami itu mudaratnya banyak. Nah, dengan ajaran Islam yang menutup peluang menikah poligami lebih dari 4, itu sebenarnya sudah memberikan manfaat. Tidak ada lagi pernikahan yang terlalu mengumbar nafsu, terlalu mengumbar ego seseorang. Sehingga berpotensi menimbulkan konflik di antara para keluarga. Nah, Islam hadir di situ. Dan andai kata ada lagi konflik di antara para istri yang berpoligami, ya maka Islam memberikan anjuran, tekan sampai sekecil-kecilnya. Tidak usah banyak-banyak. Bahkan kalau perlu, in kiftum alla ta'dilu fawahidatan itu. Kemudian ditambahkan sini oleh awal mazhair. Summa inna fi ziyadati 'alal arba'i khauful juri 'alaihinna bil 'ajzi 'an qiyami bi huquqihinna. Jadi apa yang ditutup? Ya adanya kemungkinan munculnya kekhawatiran, munculnya kemaksiatan akibat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup para istri. Nah, ini juga salah satu faktor. Kalau misalnya orang berpoligami, maka dia dituntut untuk memenuhi semua kebutuhan para istrinya. Ingat, semua kebutuhan para istrinya. Jadi mau tidak mau, laki-laki yang berpoligami itu orang yang super kaya, yang super mampu, yang sangat pandai dan memiliki kekuatan untuk mengatur nafkah para istrinya, tentu saja ya. Kalau tidak, ya pasti akan dicerca habis-habisan, akan dibuka aibnya, akan ditodong kanan kiri depan belakang, dan itu pasti mudarat. Nah, dengan bertambahnya istri, misalnya seorang laki-laki mau poligami kedua kalinya, itu ada mudaratnya. Kalau tidak ada faktor lain yang mendesak, misalnya, mudaratnya ada. Kemungkinan munculnya maksiat itu ada. Maka sebaiknya ditahan, dicegah. Bagaimana pencegahannya? Lain kiptum alla ta'dilu fawahidatan. Di Al-Quran kemudian memberikan petunjuk. Lain kiptum alla ta'dilu fawahidatan. Jika tidak mampu ya untuk bersikap untuk menikah lebih dari satu, ya sudah, fawahidatan. Ya cukup satu aja. Maksudnya la ta'dilu fil qismi, tidak mampu bersikap adil dalam hal fil qismi, dalam pembagian waktu. Di istri yang pertama, istri kedua, istri ketiga, waktunya berapa jam, berapa lama, berapa hari gitu. Dan juga wal jima'i, dan juga adil dalam urusan jima, wan nafaqati, dan juga urusan nafkah. Fi zawajil masna, untuk istri yang kedua, istri yang ketiga, waruba, istri yang keempat. Wahidatan, maka cukup satu saja, kata Allah. Bahwa maka satu itu akrabu ila adamil wuqu'i fi dzulmi. Yang satu itu, pilihan untuk satu saja itu sudah lebih manfaat karena bisa mencegah kerusakan dari terjadinya kezoliman. Ya. Bisa menghindari seseorang dari jatuh ke dalam kezoliman atau berusaha untuk memberikan dampak buruk bagi para istri. Ya udah, solusinya ya satu saja, itu yang itu Allah mengatakan. Walaupun masih muter-muter dulu sebenarnya, tapi pada dasarnya semuanya kembali kepada satu. Istri itu cukup satu. Gitu. Nah, kita lihat juga di halaman 168. Ada dua syarat diperbolehkannya poligami. Ada dua syarat. Syarat pertama, taufirul adli baina zaujati. Jadi apa? Taufirul adli. Ya, adanya keadilan bagi para istri.
Maksudnya apa? Ya keadilan yang mampu diwujudkan oleh manusia. Apa itu? Wahiyat taswiyatu baina zaujati, yaitu persamaan, perlakuan sederajat, perlakuan sama rata di antara para istri fin nawahil madiyati, dari segi materi, dari aspek materi. Min nafaqatin, dalam bentuk apa? Memberikan nafkah, wa husni muasyaratin, dan bersikap baik, perlakuan baik, wa mabitin, dan masa menginap. Jadi syarat untuk melakukan poligami itu harus bisa adil. Adil dalam segala hal. Adil dalam pembagian jatah nafkah, adil dalam hal jatah menginap di masing-masing istri, jatah dalam hal bersikap baik, suka mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya, itu juga bersikap baik. Dan harus ditunjukkan merata ke semua istri-istri. Itu yang pertama ya. Kalau sudah bersikap adil boleh, kata Wabazu. Lalu yang kedua adalah al-qudratu alal infaq, mampu memberikan nafkah. Jadi seorang suami itu jika ingin poligami ya harus punya kemampuan finansial, harus punya kekuatan finansial untuk menopang biaya hidup para istrinya. Kalau dia punya gaji cuma 5 juta, mau poligami 4 orang ya nggak mungkin 5 juta itu dapat apa. Apabila istri-istrinya itu punya anak dan sebagainya, itu udah repot. Jadi kalau ada laki-laki cuma punya penghasilan segitu, minim, maka dia tidak bisa memilih untuk berpoligami. Satu aja susah, apalagi poligami. Karena apa? Tanggungan hidup itu menjadi kewajiban dalam perkawinan. Nah, sekarang ini hikmah poligami. Hikmah poligami menurut Wahbah Zuhaili apa? Kita lihat. Jadi sebenarnya hikmah adanya aturan tentang poligami itu menunjukkan bahwa sebenarnya yang paling baik sistem perkawinan itu adalah sistem istri tunggal atau monogami. Boleh poligami, tapi itu yang ghalib. Tapi itu yang istisnaiyah, pengecualian. Nadirun wa huwa amrun nadirun istisnaiyun. La yalja'u ilaihi illa 'indal hajatil mulhati. Yang tidak dilakukan kecuali dalam kondisi yang sangat diperlukan. Artinya syariat tidak mewajibkan kepada seorang pun, bahkan tidak mendorongnya. Tetapi syariat membolehkan, tidak melarang. Karena ini ada aturan yang bisa ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Ini menafsirkan Islam itu menganut prinsip monogami, boleh silakan. Islam menganut prinsip poligami karena tidak ada larangan dalam poligami, ya boleh, ada masalah. Tapi ya satu-satunya cara ya kalau kita merasa mudarat dengan adanya perkawinan yang lebih dari satu istri, ya sudah. Jangan lakukan, jangan ambil resiko dengan pilihan poligami. Sudah, fokus saja dengan satu istri. Karena sebenarnya kata Wahbah Zuhaili, inna nizama wahdati zaujati huwal afdalu wa huwal ghalib. Wahdatul zaujati. Sistem satu istri itu lebih afdal, lebih ghalib, dan lebih manfaat tentu saja. Gitu ya, itu hikmah dari adanya poligami. Nah, tadi disebutkan ada sebab umum dan sebab khusus. Apa sebab umumnya sehingga dibolehkannya poligami? Ini dia sebabnya. Faminha mu'alajatun halatu qillatir rijal wa kasratin nisa. Ya untuk
Sebab umum itu adalah untuk mengatasi persoalan banyaknya kaum perempuan dan sedikitnya kaum laki-laki. Jadi di satu masa jika misalnya ada kondisi, jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki, ini bisa menimbulkan mudarat, ini bisa menimbulkan dampak sosial yang tidak kecil. Ini bisa menimbulkan ekses negatif di tengah masyarakat. Maka solusinya adalah ya sudah, terapkan poligami. Tapi itu dalam kondisi tertentu saja. Dalam kondisi normal, maka yang ideal seperti yang pertama tadi. Afdalu dan huwa afdalu wa huwa wal ghalib. Yang sistem satu istri tetap lebih baik. Tetap lebih bermanfaat dibandingkan yang sistem poligami. Nah, itu yang sebab umumnya untuk menghindari munculnya fenomena banyaknya kaum perempuan daripada kaum laki-laki. Kemudian yang sebab khusus, ini dia. Ada 3. Akamul mar'ati au maraduha au adamu tawafuqi tibaiha ma tibaiz zauji. Kemanduran istri. Jadi kalau istrinya sedang mandul atau diketahui divonis tidak bisa punya anak karena mungkin rahimnya diangkat karena memiliki penyakit kista dalam rahim sehingga diangkat, maka peluang untuk memiliki anak sudah tertutup karena penyakit itu, sehingga si laki-laki dibolehkan untuk berpoligami. Tujuannya apa? Supaya si laki-laki ini bisa mendapatkan keturunan dari pernikahan poligami. Ini alasan khususnya ya. Yang kedua, istidadu karahiyatir rajuli lil mar'ati fi ba'dil awqat. Karena besarnya rasa benci seorang laki-laki terhadap istri pada beberapa waktu. Jadi suami punya pilihan tidak menceraikan. Tapi dia sudah tidak respect lagi dengan istrinya. Karena dia merasa cerai itu bukan jalan terbaik, maka dia memilih poligami, menikah lagi. Itu masih bisa dimungkinkan, masih bisa diperbolehkan. Karena pilihannya dia menghargai kebencian Allah terhadap perceraian. Karena perkara talak itu adalah sesuatu yang Allah benci, meskipun perkara itu halal. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah isdiyadu qudratil jinsiyati li ba'dir rijal. Atau besarnya kemampuan seksual yang terjadi pada sebagian laki-laki. Artinya ada beberapa laki-laki yang diketahui secara medis memiliki kelainan gangguan seksual. Dia sangat agresif, dia memiliki kelebihan libido yang tidak bisa dikendalikan, sehingga untuk menghindari kemaksiatan maka bisalah dia ini diperbolehkan untuk berpoligami, karena yang untuk mengatur mengendalikan syahwatnya biar teredam karena memiliki istri lebih dari satu, ya. Ini kata Bapak Zuhairi. Nah, sekarang prosedurnya bagaimana? Ini prosedur dari indikasinya. Kita lihat di prosedurnya. Di KHI disebutkan di pasal 56. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Ini dalam sistem ketatanegaraan, sistem hukum di Indonesia ya. Ini diatur dalam KHI pasal 56. KHI mengatur. KHI itu adalah salah satu Inpres nomor 1 tahun 99 yang mengatur tahun 91 yang mengatur tentang positivisasi hukum Islam di Indonesia. Jadilah KHI ini, 1 hukum perkawinan, 2 hukum waris, dan 3 hukum perwakafan. Nah, hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan itu sudah diatur dalam KHI. Nah, di sini salah satunya pasal 56 yang mengatur tentang poligami.
Jadi seorang laki-laki kalau dia ingin beristri maka harus menggunakan ketentuan ini. Dia harus izin dulu ke pengadilan agama. Jadi tidak boleh sembarangan. Harus dipantau oleh pengadilan. Bagaimana bentuk pemantauannya? Harus mendapatkan izin dulu dari pengadilan. Nah, dan satu lagi yang perlu ditambahkan, yang perlu diketahui terkait dengan aturan tentang poligami, bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya apa? Itu tidak punya dasar hukum yang kuat. Hukum apa? Hukum positif. Jadi kalau mau poligami yang tidak tercatat, ya silakan. Kalau mau tercatat, maka harus ada izin dari pengadilan agama. Nah, kemudian di pasal 57 disebutkan, ada alasan tertentu sehingga poligami itu diizinkan oleh pengadilan agama. Apa alasannya? Satu, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Dua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Jadi kalau tiga alasan ini ada di dalam kehidupan istri, maka suami bisa mengajukan izin poligami. Harus yang begini. Nah, kemudian di pasal 58 diatur tentang adanya persetujuan istri. Jadi ketika suami mengajukan izin, maka suami harus mendapatkan persetujuan istri. Istri siapa? Istri sebelumnya yang mau dipoligami atau mau dimadu. Misalnya dia kalau poligami yang pertama, maka dia harus mendapatkan izin dari istri yang pertama. Kalau misalnya dia poligami yang kedua, maka dia harus mendapatkan izin dari istri satu dan istri dua. Jika dia melakukan poligami yang ketiga, maka suami harus mendapatkan izin dari istri satu, istri dua, dan istri ketiga. Gitu ya. Dan yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya. Bagaimana bentuk kemampuannya? Ya, dibuktikan dengan misalnya ada rekening koran, ada rekening bank, di mana di situ tercantum jumlah nominal, atau dia bisa menyebutkan pekerjaannya apa, penghasilannya berapa, NPWP-nya berapa. Dia akan dilihat di situ daftar kekayaan dia atau daftar kekayaan dia buat lampiran. Dia akan kelihatan kemampuan dia seberapa besar. Nah, kemudian pasal 59 disebutkan dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 22, pasal 5 ayat 2 dan 57, pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama. Dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Jadi apa? Kalau istri tidak bisa mengizinkan, maka akan ditolak putusannya. Hakim akan menolak. Tapi kalau misalnya suami mengajukan banding, maka bisa diajukan bandingnya. Bandingnya kemana? Ke pengadilan yang lebih tinggi, tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Kemudian ke pengadilan tinggi agama, PTA. Kemudian sampai ke Mahkamah Agung. Nah, itulah prosedur poligami yang disebutkan di pasal 56, 57, 58, dan 59. Nah, berikutnya adalah implikasi poligami. Bagaimana implikasinya? Nah, implikasi poligami yang dimaksud di sini adalah implikasi dalam sisi hukum Islam atau hukum positif Islam atau hukum Islam yang sudah dipositivisasikan di Indonesia terutama. Nah, di dalam prosesnya setelah adanya positivisasi hukum Islam, maka yang tadi adalah munculnya dua istilah ini. Pertama poligami legal dan kedua poligami liar. Apa poligami legal? Yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan
Dan perkawinan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah tersebut. Artinya apa? Ketentuan undang-undang yang atau ketentuan peraturan yang mengatur tentang harus ada izin dari pengadilan agama itu sudah diikuti oleh si suami, si laki-laki. Kemudian ada izin dari istri sudah diikuti oleh suami. Maka ketika proses perkawinan terjadi, semua sudah mengikuti aturan. Maka perkawinan itu disebut sebagai perkawinan legal atau poligami legal. Nah, yang berikutnya poligami liar, yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan, tetapi perkawinan tersebut tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu. Artinya apa? Ya, artinya si laki-laki yang berpoligami tidak patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Di Indonesia, dan bahkan mungkin di beberapa negara Islam lainnya, aturan poligami sudah diatur secara jelas. Bahkan di beberapa wilayah negara tertentu itu ada yang melarang poligami. Tapi ada juga yang melegalkan, tapi dengan syarat-syarat yang ketat. Misalnya di Indonesia, aturannya mengatur tentang harus mendapatkan izin perkawinan poligami dari pengadilan agama. Itu sudah jelas dan tegas tadi sudah disebutkan ya di pasal 55 tadi ya. Kemudian aturan harus mendapatkan izin dari istri. Itu sudah diatur dalam pasal 57 tadi. 57 ya. Nah, kalau misalnya aturan-aturan itu yang berlaku di Indonesia itu ya dipatuhi oleh laki-laki, maka perkawinannya itu bisa dianggap sebagai perkawinan liar. Misalnya begini, ada rekayasa. Contohnya yang pertama ini ya, poligami dalam masa iddah. Misalnya ketika seorang suami yang telah menjatuhkan talak satu raj'i kepada istrinya, maka mantan istri kemudian menjalani masa iddah. Jadi ada suami mentalak istrinya talak raj'i, talak satu. Si istri diwajibkan untuk menjalani masa iddah berapa? Kurang lebih 90 hari atau 3 bulan. Nah, selama 3 bulan ini istri itu haram. Selama 3 bulan ini istri haram menikah dengan laki-laki lain. Kenapa? Dia sedang menjalani masa iddah. Dia seorang mu'taddah. Tetapi si suaminya itu menurut aturan boleh melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain karena dia tidak diharamkan menikah lagi dengan perempuan lain. Nah, jika dalam masa iddah tersebut mantan suami menikah lagi dengan perempuan lain, tapi di sisi lain mantan suami ini juga rujuk dengan mantan istrinya, maka secara tidak disadari dia sudah berpoligami loh. Saya dia kawin, si suami ini kawin lagi dengan si perempuan lain. Kawin. Saya kawinnya kawin siri. Nah, kemudian dia kembali ke perempuan mantan istrinya, dia bilang, saya mau rujuk dengan kamu ya. Udah, rujuk. Nah, itu menandakan dia berpoligami dalam masa iddah. Berpoligami dalam masa iddah. Berarti gimana? Poligaminya liar apa tidak? Ya liar, karena apa? Tidak ada surat keterangan yang menyatakan bahwa hakim memberikan izin kepada dia untuk berpoligami. Tidak ada izin. Padahal di aturan pasal 55 tadi ya, atau pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, itu ada keterangan yang mengatur tentang aturan mengenai permohonan pernikahan lebih dari satu. Berarti dia tidak mengikuti aturan. Dan itu disebut sebagai penyelundupan hukum. Karena bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 1, pasal 4, ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yang menyatakan dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Jadi tidak ada pengajuannya, dia tidak ada permohonan. Berarti dia
disebut sebagai poligami liar. Karena dia melakukan poligami di dalam masa iddah. Lalu bagaimana itu? Sudah, berarti prosedurnya dia harus mengajukan dulu ke pengadilan agama, mohon. Kemudian sambil membawa surat persetujuan istri yang pertama. Baru setelah itu diproses. Ya. Itu yang pertama, poligami dalam masa iddah. Nah, kemudian yang kedua, poligami akibat berkhalwat. Nah, yang khalwat ini khusus yang terjadi di Aceh. Karena di sana mengatur Qonun Aceh tentang khalwat. Di sana kan ada pembelakuan syariat Islam. Dan otomatis turunannya, undang-undangnya pun juga berhubungan dengan Qonun yang tadi itu. Misalnya Qonun tentang khalwat. Qonun Aceh nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat. Itu dilarang melakukan perbuatan bersemi-semi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis, yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Tidak boleh khalwat atau berdua-duaan. Nah, di pasal 22 disebutkan pelaku khalwat diancam dengan hukuman ta'zir berupa cambuk 9 kali dan minimal 3 kali. Atau denda maksimal 10 juta dan minimal 2,5 juta. Nah, aturan ini kemudian diterapkan di tengah masyarakat Aceh. Nah, pelaksananya adalah wilayatul hisbah atau petugas dari dinas syariat Islam yang merazia tempat-tempat tertentu yang kemudian nanti kalau ada ketemu orang yang berdua-duaan langsung ditangkap itu. Langsung dibawa ke kantor, diinterogasi dan kemudian diproses hukum. Dan hukum mengatur jika mereka diketahui berkhalwat atau berduaan secara sembunyi-sembunyi, maka akan dikenakan hukuman ta'zir berupa 9 kali cambuk atau minimal 3 kali cambuk atau didenda 10 juta dan minimal 2,5 juta. Nah, tapi wilayatul hisbah atau petugas dinas syariat itu bisa mengabaikan itu. Caranya gimana? Petugas wilayatul hisbah akan memberikan pilihan kepada pasangan khalwat ini. Kalau kamu tidak mau dicambuk atau didenda, saya kasih pilihan. Apa pilihannya? Kawin. Menikah di antara kalian. Oke, terkesan tidak ada masalah. Tapi jika misalnya diketahui pasangan laki-laki yang berkhalwat ini ternyata sudah beristri, maka itu akan muncul masalah. Masalahnya apa? Ya, kalau dia memilih untuk menikah, maka yang terjadi dia berpoligami di situ. Dan itu tentu saja pasti bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Nah, itulah yang terjadi. Gimana solusinya? Ya harus ada upaya hukum lagi. Apa upaya hukumnya? Ya, kalau masih tetap mempertahankan perkawinannya, maka si suaminya harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Dan si istri pertama harus memberikan persetujuan. Kalau tidak, maka perkawinan mereka tidak akan, perkawinan poligami mereka tidak akan diakui oleh negara. Begitu ya. Nah, itulah implikasi yang terjadi ketika undang-undang atau peraturan tentang poligami diterapkan. Sehingga muncul istilah poligami legal dan poligami liar. Poligami yang tidak diakui. Oke, baik. Jadi itulah materi saya berkaitan dengan poligami. Ini kalau kalian ingin bertanya, bisa kalian ajukan pertanyaannya melalui kolom komentar yang ada di postingan dari video ini ya. Silakan kalian tulis pertanyaannya. Nah, berikutnya adalah saya akan berikan kalian tugas. Dan tugas ini adalah bersifat tertulis seperti biasa. Kalian tulis, kerjakan. Nah, tugasnya apa? Ini dia tugasnya. Nah, ini ya.
tugasnya adalah mencari dan menganalisis putusan pengadilan agama tentang izin poligami. Nah, izin poligami ya. Jadi tugas kalian pertama, carilah putusan pengadilan agama dari mana saja ya. Tingkat pertama, ya pengadilan agama ya, bukan pengadilan tinggi agama atau bukan Mahkamah Agung ya, tapi pengadilan agama. Cari yang memuat putusan pengadilan agama tentang izin poligami. Jadi kalian pilih mana yang putusan ini berhubungan dengan izin poligami. Misalnya di PA Serang, kalian buka. Kalau kalian bisa datang ke tempatnya boleh, langsung ke pengadilan agama Serang boleh. Tapi kalau tidak, bisa pakai cara lain. Caranya gimana? Kan setiap pengadilan agama itu kan sekarang sudah punya direktori putusan. Jadi kalian buka aja putusannya. Atau Mahkamah Agung kan sudah punya direktori putusan itu. Sudah punya kumpulan putusan. Bisa kalian cari dari situ. Bisa kalian lacak dari situ. Tapi usahakan pilih yang putusan tingkat pertama ya, putusan pengadilan agama. Bukan putusan pengadilan tinggi agama atau bukan putusan Mahkamah Agung. Jadi yang putusan tingkat pertama. Mau di mana terserah, nggak masalah. Yang penting putusan pengadilan agama. Nah, kemudian setelah ditemukan, lalu kalian buat analisisnya. Satu, duduk perkaranya bagaimana? Kenapa si suami ini mengajukan izin A? Kan ada di situ penjelasannya. Kemudian yang kedua, alasan pengajuan izinnya bagaimana? Nah, kemudian yang ketiga, putusannya bagaimana? Jadi kalian lihat duduk perkaranya apa, alasan pengajuan poligaminya bagaimana apa, kemudian yang ketiga bagaimana putusannya. Berikut alasannya ya. Nah, nanti setelah itu perlu diperhatikan. Setiap mahasiswa harus berbeda nomor putusannya. Nomor putusannya apa dan pengadilan mana itu harus beda ya, jangan sama ya. Harus beda setiap mahasiswa. Saya akan teliti, saya akan cek siapa yang sama, siapa yang berbeda. Kalau misalnya diketemukan ada putusan yang sama, maka yang menyamakan dan yang disamakan akan saya kenakan denda, sanksi. Apa sanksinya? Pengurangan setengah. Jadi kalau misalnya dapatnya 90, maka dikurangi menjadi 40. Jadi yang meniru dan yang ditiru 40. Itu konsekuensinya. Jadi supaya tidak terjadi kesamaan di antara mahasiswa, ya kalian harus saling tukar menukar informasi. Kamu dapat putusan mana? Daerah mana? PA mana? PA Batu Jajar sama PA Kabupaten Bolan Mongondo. Wah, itu kan beda. Udah, berarti aman kita. Atau yang lain, coba saling cek. Kita sama-sama apa ini? Coba cari. Saya Sumedang, kamu apa? Saya Cirebon. Nah, beda kan? Kamu mana? Yogyakarta. Saya apa? Kuala Namu. Nah, beda kan? Jadi dicek satu-satu. Jadi nanti gini ya, kelas HES A saling cross check. Kelas HES B saling cross check. Kelas C saling cross check. Terserah caranya gimana. Nah, nanti akan saling mengingatkan. Oke, jangan sampai sama ya. Usahakan jangan sampai. Kalau misalnya nanti saya yang periksa, oh si Ahmad HES C sama dengan Ali HES B, nggak masalah. Kenapa? Beda kelas. Jadi yang saya sanksi adalah yang kalau sama di satu kelas, putusannya sama, nomor putusannya sama, tempat kasusnya sama. Itu yang akan saya sanksi. Saya kurangi dua-duanya itu. Yang meniru dan yang itu langsung saya kasih nilai kurang 40. Dua-duanya 40. Jadi harus hati-hati. Ya. Nah, itulah ketentuannya dan nanti dikumpulkan lengkap dengan India. File hasil putusan pengadilan agamanya. Ingat ya, file PDF atau file botnya. Ingat, file PDF itu yang ada ininya ya, yang ada gambar logo Mahkamah Agungnya ya. Jadi kalau ada yang tidak menggunakan logo Mahkamah Agung, maka akan saya kurangi nilainya.
Jadi itu sangat berpengaruh kepada hasil akhir dari tugas kalian. Atau biar lebih jelas saya kasih contoh ya, saya coba bukakan yang dulu pernah saya koreksi ya. Bentar, saya lihatkan dulu mungkin ada di sini. Barangkali pernah ada yang bukan tugas. Saya lihatkan dulu ya, sabar ya. Udah, pokoknya intinya apa? Intinya adalah putusannya berupa file PDF atau file Word, tapi yang ada logo apa tadi itu? Logo Mahkamah Agung. Jadi itu yang harus dikumpulkan. Dan nanti pengumpulannya adalah hari Rabu, tanggal 23 November 2021, pukul 8 pagi. Itu diingat batas akhirnya, supaya tidak terlambat, karena saya langsung kunci. Nah, itulah tugas untuk tugas kali ini, untuk materi kita kali ini, materi ke berapa? Materi ke-9 ya, tentang poligami di pertemuan ke-11. Baik, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.